puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak kepada audien dan para penonton channel kita ini, yaitu channel LBH Fakultas Syariah YIN Curup. Channel ini kita hadirkan untuk memberikan wawasan dan tambahan pengetahuan kepada masyarakat secara umum dan tentunya bagi praktisi dan akademisi, sehingga dengan adanya channel tentang hukum ini nanti akan membahas tentang hukum Islam terutama, kemudian hukum-hukum yang lainnya. Kemudian kali ini kita akan berbicara seputar ibadah kurban yang alhamdulillah di hadapan kita sudah kita undang seorang pemateri yang sangat istimewa. Beliau adalah Buya Dr. Syahrial Dedi MA. Selamat siang Buya. Apa kabar Buya? Alhamdulillah Buya ya. Baik, sedikit kita akan lihat biodata dari narasumber kita pada hari ini. Nama lengkap beliau adalah Dr. Syahrial Dedi MA. Tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir beliau Suwayan, Payakumbuh, 9 Oktober 1978. Pendidikan beliau setelah SD pada Pondok Pesantren Tarbiyah Candung, Bukit Tinggi. Kemudian S1 beliau di IAIN Syekh Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Kemudian S2 beliau di UIN Imam Bonjol Padang, tetap pada Fakultas Syariah. Kemudian beliau melanjutkan pada tingkat doktor, S3 beliau di UIN Bandung pada Fakultas Syariah. Baiklah para penonton channel yang kita muliakan, pada hari ini kita akan berbicara banyak dengan narasumber kita berkaitan dengan ibadah kurban yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Kepada narasumber kita Buya Dr. Syahrial Dedi MA, kita minta mungkin sedikit paparan beliau, penjelasan beliau tentang ibadah kurban, bagaimana sebenarnya hukum ibadah kurban ini, kemudian apa hikmah daripada pelaksanaan ibadah kurban ini. Kepada Buya kita persilahkan untuk memaparkan sedikit tentang seluk-beluk ibadah kurban. Silakan Buya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita perbanyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sesuai dengan permintaan kita akan berbincang sedikit tentang persoalan ibadah kurban. Ayat Al-Quran yang berbicara tentang kurban ini yang sangat populer, semua orang barangkali hafal karena ayatnya pendek, yaitu surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi ayat ini Allah awali dengan memaparkan bahwa Allah telah memberikan manusia nikmat yang banyak. Ya. Karena nikmat itu sudah diterima oleh manusia sebegitu banyaknya, lalu apa yang diinginkan? Fasalli li rabbika wanhar. Mereka harus sholat kemudian berkurban. Nah, jadi secara tidak langsung ayat ini dapat dipahami adalah ucapan atau perbuatan atau tindakan yang mesti dilakukan oleh seorang hamba ketika dia sudah menerima nikmat, yaitu beribadah. Maka hakikat dari ibadah itu ya
bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Tuhan. Dan ibadah itu yang dijelaskan dalam ayat ini sholat, kemudian berkurban. Dalam ayat ini juga dapat dipahami adanya kata-kata fasalli li rabbika wanhar. Kamu mesti sholat. Kemudian kamu mesti berkurban. Nah, maksudnya apa? Secara tidak langsung ayat ini memberi penjelasan kurban itu dilaksanakan setelah melakukan ibadah sholat. Jadi kalau seandainya orang bertanya kapan waktu berkurban, sehabis melaksanakan sholat Idul Adha. Makanya tidak diperkenankan menyembelih hewan kurban sebelum selesai sholat Idul Adha. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, sholat hari raya selesai, kemudian dilaksanakan kurban. Kurban ini sendiri itu secara bahasa berarti dekat. Terambil dari kata koroba. Maka dalam pengertian umum, apapun bentuk kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan, itu kurban. Maka dalam hal ini secara pengertian bahasa, kurban itu bisa dipahami dalam bentuk wasilah. Baik wasilahnya mendekatkan diri kepada Tuhan dalam bentuk amal ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, maupun wasilah dengan cara menyembelih hewan kurban. Nah, ulama fikih dalam pengertian atau definisi hewan kurbannya, mereka lebih menekankan kurban itu kepada menyembelih. Maka secara definisinya, rangkuman dari sekian banyak definisi itu mengatakan kurban itu adalah menyembelih hewan tertentu pada hari tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari adanya batasan definisi ini, maka zakat, puasa, haji, infak, sedekah itu tidak masuk pengertian kurban secara fikih atau secara hukumnya. Hanya kurban dalam pengertian bahasa saja. Nah, dari definisi ini maka ada diikat. Apa yang diikat? Yang pertama yang katakan kurban itu nyembelih. Nah, karena dulu seingat saya ketika ada banjir tsunami di Aceh, itu ada salah seorang tokoh mengatakan kurban itu selama ini menyembelih hewan itu tidak banyak manfaatnya. Bagaimana kalau diganti dengan uang kemudian dikasihkan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di tsunami Aceh. Nah, itu perbuatannya bagus sebetulnya. Tetapi perbuatan itu tidak dinamakan kurban. Kenapa? Karena kurban itu mesti melakukan penyembelihan. Yang kedua, batasan definisi. Ya. Yang disembelih itu apa? Apakah semua hewan? Ternyata tidak ditentukan. Jadi tidak semua hewan bisa dijadikan hewan kurban. Nah, ada istilah yang populer di tengah masyarakat. Kalau kita sanggup 1 ekor sapi, boleh. Tapi kalau enggak, kambing. Kalau enggak sanggup kambing, ayam. Kalau enggak sanggup ayam, telur. Nah, karena gitu tengah masyarakat. Nah, ayam dengan telurnya ini itu bukan hewan kurban. Kalaupun itu disembelih diberikan kepada orang lain, maka tidak bisa disebut sebagai hewan kurban. Kenapa? Hewan kurban itu hewannya tertentu. Unta. Unta pun umurnya ditentukan. Kemudian sapi pun ditentukan. Nah, kambing dengan segala jenisnya, kambing, domba, biri-biri. Nah, itulah hewan kurban. Nah, kemudian disembelihnya itu pun harinya tertentu. Yaitu tanggal 10 ditambah dengan 3 hari tasyrik. Ya. Kullu ayyamit tasyriki, ya. Jadi setiap atau keseluruhan dari hari-hari tasyrik itu zabhu, boleh untuk melakukan sembelihan hewan kurban.
Jadi kalau begitu 4 hari, 10, 11, 12, dan 13. Kenapa? Karena hari start 13. Nah, di luar hari itu melakukan penyembelihan, maka tidak disebut sebagai sembelihan kurban. Kemudian batasan terakhir dari definisi adalah taqarrub ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau melakukan sembelihan juga, harinya sudah, hewannya sudah, ya kan? Kemudian disembelih sudah, cuma niatnya lain. Niatnya apa? Niatnya ya tidak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, maka tidak dikatakan sebagai kurban. Nah, seperti yang dilakukan oleh agama-agama lain yang mengorbankan ya binatang, bahkan ada juga mengorbankan manusia. Nah, untuk para dewa mereka ini tidak bisa disebut sebagai kurban. Nah, kemudian selanjutnya yang terjadi di tengah masyarakat yang kita lihat itu sudah mentradisi dan banyak dilakukan ya. Pelaksanaan ibadah kurban itu membentuk panitia. Nah, ini bagus sebetulnya. Ada pengembangan. Nah, cuma karena kurban ini adalah persoalan ibadah dan hukum dasar dalam ibadah itu adalah al-aslu fil ibadati at-tauqif wal ittiba. Al-aslu fil ibadati al-butlanu hatta yakuma dalilu alal amri. Nah, jadi mesti ngikut, mesti nyontoh, mesti menerapkan apa yang sudah diperbuat oleh Rasulullah. Jadi nggak bisa dengan dugaan, oh ini baik, ini bagus. Nah, jadi dengan pengadaan panitia itu bagus, tetapi harus ada sesuai dengan ketentuan syariat. Di antaranya yang harus kita perbaiki, ya, yang sudah ya sudahlah, kita nggak bisa lagi baca masa yang lalu, yang ke depan mari kita perbaiki. Yang pertama, ketika panitia itu membuka pendaftaran peserta yang ingin ikut berkurban. Nah, lalu panitia mengatakan untuk 1 ekor kambing 2.500.000 umpama. Kemudian kalau kambing tidak mau berserikat dengan 7 orang, boleh 1 ekor sapi itu untuk 1 orangnya 2.500.000. Nah, jadi di sini timbul sedikit persoalan. Yang dilakukan panitia ini menetapkan harga itu maksudnya apa? Nah, kalau seandainya menetapkan itu maksudnya hargalah menjual hewan kurban, ini sudah tidak pas. Kenapa? Karena panitia tidak memiliki hewan. Kenapa mereka harus menjual? Hadis Nabi mengatakan, la tabi'u ma laisa indak. Jangan kau jual sesuatu yang belum kau miliki. Nah, jadi tidak dibenarkan. Tapi kalau seandainya panitia mengatakan diperkirakan harga 1 ekor kambing 2.500.000. Diperkirakan harga untuk 1 orang sapi, satu ekor sapi untuk 7 orang masing-masingnya 2.500.000. Nah, ini mungkin bisa dibenarkan. Kenapa? Karena dia tidak menjual tapi memperkirakan harga. Nah, kemudian setelah uang terkumpul, ya, itu panitia pergi mencari sapi. Nah, kemudian melakukan akad transaksi. Di sini sedikit timbul persoalan. Uang yang dikumpul ini uang siapa? Ini kan uang peserta kurban. Nah, sudah minta izin enggak kepada yang memiliki uang? Karena ada dasar kaidahnya. La yajuzu antasarrufa fil milki ghairi bila izni. Tidak boleh melakukan transaksi hukum terhadap harta milik orang lain kecuali dengan izin. Nah, kalau seandainya masyarakatnya belum mengizinkan, maka tentu transaksinya menjadi tidak sah. Kenapa? Mentasarufkan harta yang bukan miliknya. Panitia bukan pemilik harta,
tetapi dia hanya menyimpan titipan orang terhadap harta. Maka idealnya di sini panitia mengasih tahu ini duitnya sudah terkumpul, siapa yang nak beli. Nah, apa kita beli sama-sama, akan ini kan lebih sesuai dengan ketentuan akad atau teori akad tentang jual beli. Nah, atau memang panitia ini dianggap sebagai wakil dari orang yang mau berkurban. Nah, maka kalau posisi panitia itu dianggap sebagai wakil dari orang yang berkurban, maka dia boleh melakukan transaksi hukum untuk membeli hewan kurban. Nah, untuk pernyataan berwakil ini ya bisa dengan ucapan saya wakilkan segala urusan persoalan kurban ini kepada panitia, itu bisa. Ya. Atau lisanul hal, ya. Lisanul hal ini dengan adanya panitia, kemudian adanya peserta yang datang dengan tujuan dan niat untuk berkurban lalu menyerahkan duit, apakah langsung atau dicicil, nanti segala persoalan yang diurus oleh panitia, ini juga sudah dianggap sebagai wakil. Dan kalau begini posisinya, maka panitia tersebut sah untuk melakukan transaksi jual beli hewan kurban. Nah, ini harus kita dudukkan supaya masalah ibadah ini betul-betul ibadah yang sudah sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi permasalahannya adalah ketika kita sudah melakukan ternyata dalam pandangan syariat dianggap sebagai habaan mansuro, derbu yang bertebangan. Kenapa? Karena tidak cocok dengan aturan. Nah, maka ini harus jelas. Ya. Kemudian ada juga pembelian hewan kurban itu, ada calo yang datang. Ini banyak nih Ustaz. Calo-calo datang ke masjid atau ke musola untuk menawarkan hewan kurban. Nah, ini ada catatannya. Yang pertama, kalau calo tersebut sudah mendapat izin dari yang punya hewan untuk dicarikan pembeli hewannya, maka akadnya ini dibenarkan. Kenapa? Karena dia sebagai samsarah, pewakilan ya, atau sales bahasa sekarangnya dari orang yang punya barang. Tapi kalau tidak, maka dia menjual sesuatu yang belum dia miliki. Nah, ini tidak dibenarkan. Nah. Kemudian kita lanjut ke persoalan. Sekarang hewan tersebut sudah dibeli. Kemudian ada sisa duit. Nah sisa duit ini ya, ini harus jelas posisinya. Nah, kenapa demikian? Karena namanya uang, duit atau harta secara umum, dia nanti di akhir ditanya ini diperoleh dari siapa. Kemudian dibelanjakan kemana. Nah, sisa duit tadi tentu duit milik si peserta. Nah, karena dia milik si peserta, maka nanti dijelaskan kepada peserta. Ada istilahnya paslah panitia setelah melakukan kurban. Nah, ini jelaskan. Nah, maka di saat seperti itu baru menjadi statusnya halal. Ya. Apakah nak dikembalikan kepada panitia atau dikembalikan kepada peserta masing-masing, atau mereka sedekahkan, infakkan, atau mereka gunakan untuk biaya operasional dan lain sebagainya. Nah, kemudian siapa yang dikenakan wajibnya berkurban? Nah, wajib berkurban ini walaupun dalam ayat mengatakan wanhar, itu kan fil amar. Al aslu fil amar lil wujub. Hukum dasar pada amar ini adalah wajib. Tetapi di sini ada hadis yang memalingkan perintah amar wajib ini kepada sunnah. Apa hadisnya? Rasulullah mengatakan, kutiba alayya. Kurban itu diwajibkan atasku. Lam tuktab. Walam tuktab alaikum. Tidak wajib untukmu. Jadi kurban itu bagi Nabi wajib. Sementara bagi umat itu hukumnya adalah sunnah. Tidak wajib. Nah, ini diperkuat lagi dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang kedua-duanya adalah sahabat utama yang di saat
itu mereka mampu untuk berkurban, tapi mereka tidak mau melakukannya dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kurban itu hukumnya tidak wajib. Nah, jadi kemudian wajibnya ini individu atau per kelompok. Nah, kan gini. Nah, dalam hal ini ada hadis Nabi yang dapat kita ambil pegangan. Ya. Kurban itu dibebankan kepada manusia yang mampu, ya. Itu tuh kalau dapat masing-masing. Kemudian apa yang disampaikan oleh Buya kita Dr. Syahril dari MA dapat menjadi sedikit panduan dan pencerahan bagi kita dalam melaksanakan ibadah kurban, yang tentu ibadah kurban ini adalah ibadah yang akan kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita laksanakan sesuai dengan aturan yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kami dari moderator pembawa acara mengucapkan banyak maaf jika ada kesalahan dan kesilapan baik dari segi penyampaian dan tata cara penyampaian dan lain sebagainya. Semoga channel kita ini tetap bisa berkembang untuk menyampaikan